Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat Shalom pagi. Selamat Abuna. pagi, Abuna. Abuna. Ya, mana Shalom. wajah-wajah yang bersuka cita? Mana lambaikan tangan? Wah, haleluya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Saya bersuka cita Bapak Ibu tetap setia dan tentunya tetap setia baik bangun setiap pagi, setia mencari wajah Tuhan, dan setia juga untuk menyaksikan dan membagikan konten positif, yaitu semua yang ada di BW channel kita ya, BB Worshipper. Jadi kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung, apa yang bisa saya lakukan Abuna dalam pelayanan kehidupan ini? Saya sudah gak bisa kemana-mana, saya sudah gak seperti dulu. Dengan Ibu membagikan konten BW ke saudara-saudara, lalu dengan membantu bicara ke mereka bahwa mengajak mereka untuk subscribe, untuk menyaksikan juga BW, bahkan untuk ikut BW, itu sudah pelayanan yang luar biasa Bapak Ibu. Karena mengabarkan kabar baik sebelum Tuhan Yesus datang adalah melakukan amanat agung Bapak Ibu sekalian. Menjadikan semua bangsa, semua orang menjadi murid Kristus. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mohon bantuannya untuk saya mute ya. Saya izin saya mute supaya kita bisa mulai. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Baik, kita berdoa ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah, Bapa yang sangat baik. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah berkumpul. Engkau sudah memberikan kami kekuatan yang baru, kesehatan dan semangat yang tak tergantikan. Karena semuanya datang daripada satu sumber kekuatan yang tak terbatas, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di dalam hati kami. Dan biarlah hati kami melimpah dengan syukur. Melalui pujian penyembahan yang kami naikkan ini, Engkau membentuk kehidupan kami semakin hari, semakin diperbaharui, dan semakin bijaksana. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam namamu lah, demi nama Allah yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama naikkan pujian ya Bapak Ibu. Ada sahabat-sahabat baru BW kita nih yang baru bergabung, tapi yang pasti saya ucapkan selamat datang di BW ya, itu yang pasti ya. Satu hal yang pasti di BW ini, sebelum kita beraktivitas, kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan supaya hidup kita bermakna dan juga indah ya. Semakin wonderful yang pastinya Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini dia pujian yang akan kita naikkan Bapak Ibu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Boleh sambil angkat tangan sama-sama di tempat kita masing-masing. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan, pagi ini aku bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Pimpinlah kiranya jalan hidup kami, pribadi lepas pribadi di dalam komunitas ini, agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar hidup kami berjalan seturut kehendak-Mu, dan firman-Mu yang akan menjadi pedoman dan panduan langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau bentuk kami, Engkau urapi kami, Engkau lawat kami. Engkau Allah yang Maha Hadir, Engkau hadir saat ini di dalam hati kami. Apapun keadaan kami mau katakan, mulialah nama-Mu dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu
padamu. Haleluya Tuhan Yesus, ku bersyukur padamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesepakatan hati bersama orang-orang beriman akan menghasilkan mujizat dan terobosan dan kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersepakat demi nama Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, kami mau katakan amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau melanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Kita melanjutkan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Saya mohon izin saya mute ya, bagi yang belum di mute ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita mau melanjutkan ya. Kemarin saya janji bahwa melanjutkan lagi apa yang menjadi pembahasan ya. Seperti yang Bapak Ibu juga sudah sama-sama kita boleh menyimak ya, kemarin kita belajar sesuatu. Belajar bagaimana kalau ada sesuatu nggak usah panik, lalu mengisi perjalanan hidup kita itu dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi bukan hanya cerdik saja, tetapi tulus ya. Karena kalau cerdik saja atau pintar saja, tanpa ketulusan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang hanya pintar. Nanti ujung-ujungnya bukan cerdik tapi licik. Dan kehidupan kita itu seperti di kerumunan kawanan serigala. Serigala apa yang bisa menerkam kita sewaktu-waktu? Ada banyak ya, kemarin kita sudah bahas. Saya ingin melengkapi saja bahwa sekali lagi, pendidikan, pengetahuan, pertimbangan, dan adaptabilitas itu adalah semua isi dari pengalaman-pengalaman pribadi kita secara manusia yang diberikan kepintaran. Baik dari mulai pendidikan, bagaimana kita belajar berkembang dalam pekerjaan, berkembang dalam karir dan pelayanan, pertimbangan bagaimana sebelum mengambil keputusan, kita juga tahu ada konsekuensi apa, ada dampak apa. Artinya semua orang bisa melakukan ini, ya. Berpikir secara strategis. Lalu adaptabilitas adalah kemampuan kita beradaptasi, mulai dari lingkungan baru, perubahan, dan situasi yang baru, ya. Dan ini semua bisa melakukan ini. Makanya diberikan sebuah metafora cerdik seperti ular. Karena ular itu bisa bergerak melalui celah-celah sempit. Artinya kita juga harus fleksibel. Tapi kalau kita nggak tulus, kita fleksibelnya kebablasan. Ya, komprominya jadi kebablasan. Akhirnya kita menjadi orang yang menghalalkan segala cara. Makanya kita butuh nilai sebuah ketulusan. Ketulusan, kebersihan hati, yaitu kekudusan, dimetaforakan sebagai merpati. Dalam membangun kepercayaan dan integritas, jujur dalam segala hal, ya, dalam membangun hubungan yang penuh dengan kasih sayang, menyatakan kasih sayang, juga harus kudus, ya, karena semua orang bisa menyatakan kasih sayang, tapi kalau nggak kudus, nanti yang ada malah kemana-mana, ya. Berbuat baik tanpa pamrih, betul, tetapi segala sesuatu juga harus ada takarannya. Lalu kemudian ada kedamaian, ada sejahtera
ada keikhlasan, tidak ada motif yang tersembunyi. Nah, kalau dua nilai ini berjalan beriringan, maka yang terjadi adalah sebuah keseimbangan hidup yang luar biasa. Bagaimana cara memadukan ini? Caranya adalah tentu dengan selalu melakukan introspeksi dan refleksi diri. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita capai. Lalu kemudian juga kita berdoa. Itu udah pasti. Karena doa adalah nafas orang percaya. Nah, sekarang kita mau lanjut nih di 2 Samuel ini. Di bagian pasal 16 ayat 1 sampai 4. Ya. Kita baca dulu, nanti saya akan sambungkan sebagai guidance buat Bapak Ibu dan saya ini kira-kira hari ini apa. Daud bertemu dengan Ziba. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba hamba Mephiboset mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Ziba, "Apakah maksudmu dengan semuanya ini?" Jawab Ziba, "Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah." Kemudian bertanyalah raja, "Di manakah anak tuanmu?" Jawab Ziba kepada raja, "Ia ada di Yerusalem. Sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku." Lalu berkatalah raja kepada Ziba, "Kalau begitu, kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset." Kata Ziba, "Aku tunduk. Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja." Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi guidance kita pada hari ini? Yang menjadi guidance kita pada hari ini adalah kita kan kemarin sudah belajar bagaimana kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Daud ini cerdik dan tulus. Cerdiknya apa? Jangan lupa dia menyuruh orang utusannya, bukan orang utusan. Jadi dia menyuruh orang yang sebenarnya orangnya Absalom untuk tetap di sana, ya, yaitu Husai orang Arki. Lalu kemudian dia menyuruh kalau misalnya ada kabar apa, tolong kasih tahu ke Zadok dan juga Abiatar. Karena itu imam-imamnya Daud. Jadi Daud meletakkan mata-mata di area Absalom. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita memiliki utusan di area kompetitor kita, berarti boleh dong Abuna. Ya kalau kita lihat dari caranya Daud, boleh. Tahu dari mana? Kenapa saya bilang boleh? Karena Allah tidak melarang gitu. Jadi berarti segala sesuatu kita harus proyeksikan dan kita harus introspeksi dan kita harus tanya lagi sama Tuhan. Ingat kemarin kan ada 2 kata kunci. Daud itu memperkirakan 2 situasi. Kalau memang Allah berkenan, dia akan mengatakan ini. Kalau dia tidak berkenan, berarti dia tidak akan mengizinkan. Mengenai masalah tabut perjanjian gak dibawa ke pelariannya dia, disuruh tetap diletakkan di Yerusalem. Dan bagaimana memperkatakan ini, ngomong kepada anak buahnya, sampai dia bilang, "Biarlah Allah melakukan apa yang baik di matanya untukku." Ya, ayat yang 25 sama 26. Nah, kalau di peristiwa yang di sini, ini mengisahkan bagaimana Daud setelah kelanjutannya itu udah melewati puncak gunung, lalu ada Ziba hambanya Mephiboset datang dengan membawa semua upeti-upeti ini. Ya. Ini mengajarkan apa Bapak Ibu? Mengajarkan selain kita cerdik seperti ular terus seperti merpati, kita strategik, kita juga diingatkan bahwa bagaimana kita merespon sesuatu yang mungkin barangkali kita dapat dari situasi yang berlawanan dan berseberangan dengan kita. Ya.
Artinya kalau misalnya ada apa yang kita terima, ya, apa yang kita terima dari orang-orang yang mungkin bisa dikatakan kompetitor kita atau lain sebagainya, kita jangan langsung tolak gitu Bapak Ibu. Jadi Daud ini membuat dirinya itu tetap terlihat konsisten, sabar, dan bijaksana. Sekalipun dia tahu bahwa Mephiboset ini kan masih dari keturunan Saul. Ya, bisa saja Mephiboset ini melakukan persepakatan dengan Absalom. Tapi walaupun di sini tidak dikatakan, tapi Daud tetap menjadi sosok pribadi yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang barangkali, mohon izin ya, dulu punya masalah sama kita. Lalu tiba-tiba udah lama sekali, tiba-tiba satu hari itu bisa dipertemukan dalam sebuah situasi. Nah, hari ini Roh Kudus mengingatkan kepada kita semua. Kalau kita sudah bertumbuh dalam manusia rohani kita, kita tidak, bukannya tidak boleh, tetapi kita disarankan untuk menunjukkan sikap yang matang gitu loh. Di sini tuh karakter Daud tuh begitu matang sebagai raja. Dia tetap menerima, dia tidak curigaan sama orang lain. Karena bisa saja Daud ini trauma, Bapak Ibu. Kan trauma, bagaimana nggak trauma, anaknya sendiri aja mengkhianati dia. Bagaimana dia bisa percaya dengan orang sekitarnya, kira-kira seperti itu. Tapi perhatikan baik-baik, sekalipun keadaan, pengalaman dia itu memilukan, menyakitkan, tapi dia itu tidak merubah karakter dia menjadi karakter yang pemurung, yang serba curiga sama orang, yang akhirnya tertutup. Dia terbuka sama siapa saja. Tapi bukan berarti terbuka los. Dia tetap menunjukkan bagaimana seorang karakter yang sabar. Kok bisa dikatakan sabar? Ya, sabar. Dia bisa menerima orang dengan dia bisa berkomunikasi. Itu kan kesabaran. Dia mampu mengelola perasaannya, dia mampu menjaga stabilitas emosinya. Ini yang harus ada di dalam kepemimpinan kita, baik di perusahaan maupun di pelayanan, termasuk juga di keluarga. Dulu juga saya nggak begini. Saya juga mau belajar seperti ini. Artinya bukan kesabaran yang dibuat-buat, bukan kebijaksanaan yang sok bijak, ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang ya harus kelihatan sabar nih. Nah, kalau di sini saya melihat kematangan karakter yang memang sesungguhnya itu sudah didapat di dalam diri Daud. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya dalam memimpin perusahaan selama ini? Bagi yang memimpin perusahaan, bagaimana yang saudara dan saya yang memimpin keluarga, jika Anda memimpin keluarga, atau memimpin organisasi, atau yayasan? Apakah kita sudah menjadi sosok yang memiliki kematangan dalam karakter? Jadi Daud di sini melihat bahwa apa yang dibawa oleh Ziba, suruhan Mephiboset ini adalah bentuk belas kasih Allah. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah masih menunjukkan belas kasih-Nya, pemeliharaan kepada Daud. Sekalipun Daud itu sudah menyakiti hati Tuhan. Itu belas kasih Tuhan itu luar biasa. Makanya faedah dari kematangan karakter yang tulus untuk mengikuti jalan Tuhan ternyata menghasilkan satu nilai. Selain sabar, yaitu apa? Bijaksana. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah sabar, tapi kesabaran itu kesabaran yang memang matang atau masih dilatih dalam proses. Kalau masih dilatih dalam proses, konsistenlah dan teruslah untuk melatih kesabaran itu. Karena kesabaran itu bisa teruji dan terwujud melalui masalah demi masalah. Kita nggak bisa mengatakan sabar itu ketika kita tidak ada masalah lagi. Ketika pergumulan itu
tidak datang silih berganti. Orang yang sabar, dia tidak lagi memperkatakan begini, aduh ya ampun terlalu ini. Ya, jadi memang kita semua kayaknya masih diproses. Dan kita harus bersyukur dengan proses itu. Itu bentuk belas kasih Tuhan loh Bapak Ibu. Jadi jangan kita mengatakan, Tuhan nih kok gak sayang sama saya sih, kok kayaknya pergumulan gak kelar-kelar, sakit kok ya gak selesai-selesai, masalah kok datang gak datang, terus datang silih berganti kok gak berhenti-berhenti. Itu adalah bentuk belas kasih Tuhan. Apa belas kasihnya? Bapa di sorga tuh mau kita sebagai anak-anaknya itu matang karakter kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana, supaya kita menjadi pribadi yang apa? Yang tidak terpengaruh oleh kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang lalu. Dari mana Abuna bisa tahu Daud ini bijaksana dan sabar? Dari kelanjutan yang akan kita bahas besok tentunya. Hari ini yang penting adalah kita harus menunjukkan ketulusan kita ikut sama Tuhan. Kita harus setia ketika Tuhan memproses. Itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang matang dalam karakter kita sebagai seseorang yang sabar dan bijaksana. Besok kita akan lanjutkan lagi. Ya Bapak Ibu. Besok kita akan lanjutkan. Tentunya besok juga berkaitan dengan peristiwa yang luar biasa. Yaitu peristiwa yang menjadi rasa syukur untuk orang-orang percaya. Yesus Kristus Tuhan naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah pernah ke Holy Land maupun yang akan pergi ke Holy Land bersama dengan saya, ya, kita boleh bersyukur. Bagi yang belum, tetap berdoa, tetap percaya, tetap nabung. Ini salah satu yang bisa kita aplikasikan. Kapan nih kekumpulnya? Kapan nih kuatnya? Kapan nih ininya? Nggak usah dipikirkan kapannya. Lalu kemudian nggak usah dipikirkan kesulitannya. Karena posisi Daud adalah posisi yang sangat sulit. Anda bisa bayangkan, dikudeta oleh keturunannya sendiri. Kita patut bersyukur kalau posisi kita itu belum separah itu. Kalaupun misalnya mungkin barangkali mohon izin ada yang mengalami seperti itu, Anda harus tetap konsisten dalam mengandalkan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Mari sama-sama kita letakkan tangan di dada. Kami berdoa dan sepakat pada pagi hari ini. Segala bentuk dan cara Tuhan untuk memproses kehidupan kami adalah bentuk belas kasih-Mu ya Tuhan. Karena Engkau seorang Bapa yang baik. Engkau ingin membentuk kami sebagai anak-anak-Mu menjadi pribadi dengan karakter yang matang. Kematangan sebuah karakter teruji dan terbukti lewat waktu dan juga lewat setiap pergumulan demi pergumulan yang dihadapi. Namun, kami tetap setia untuk mengikuti rencana-rencana dan kehendak-Mu. Selidikilah hati setiap kami ya Bapa. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu, agar kami memperoleh hati yang bijaksana, memperoleh kematangan dalam karakter, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang paranoid, serba curiga. Kami tetap memiliki fokus kami dalam bekerja, dalam melayani, dalam menuntaskan amanat agung, dalam memenuhi kepercayaan yang telah Engkau berikan, sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang percaya, boleh buka tangan saudara, terimalah berkat, hikmat, dan marifat damai sejahtera daripada Allah Bapa di sorga, oleh karena persekutuan kita yang manis setiap pagi dalam tuntunan Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia.
Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan tuntunan agar kita semua terbentuk sebagai karakter yang kuat dan matang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sepakat, mari bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu sekalian terkasih. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa besok pagi ya. Coba lambaikan tangan-tangannya supaya kelihatan nih wajah-wajahnya sahabat-sahabat BW kita nih. Tuhan Yesus memberkati ya Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang apa? Jempolnya mana? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu Selalu baik. baik. Namanya Selamat baik, namanya Yesus. Yesus Kristus. Kasih tos dong buat saudara-saudari kita yang ada di BW ini. Taruh tangan di dada, aku nggak boleh lupa. Ya, Bapak Ibu sekalian, pokoknya ingat, kita kita harus tetap konsisten supaya kita menjadi anak-anak Bapa yang berkarakter matang dan kuat sama seperti Daud. Kita nggak jadi mudah paranoid dan nggak mudah emosian dan juga cemas dan khawatir. Hidup kita pasti lebih indah, lebih wonderful. Oke, jadi jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Terima Terima kasih kasih Abu. Abuna. Terima kasih Abuna. Sama-sama Terima kasih Bapak Ibu Abuna. sekalian. Bapak-bapak, Terima ibu-ibu. kasih Abuna. Terima Sampai ketemu kasih besok pagi. Besok Terima kasih pagi di jam Abuna. yang sama. Betul. Tuhan berkati. Amin. Terima Shalom. kasih. Shalom semuanya. Bu. Makasih ya Bunda. Sama-sama Ibu Risma. Tuhan berkati selalu Ibu Risma. Dan di Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye. Bye.